Assalamualaikum. Saya Haji Muhammad sebagai putra Situbondo mau melaporkan dugaan kampanye liar yang dilakukan oleh Ulfi dan Rio sebelum ada rekom dari DPP P3. Ini dua orang sudah melakukan kampanye. Pertama, ini adanya gerak jalan. Ini Rio, ini Ulfi. Bahkan ini pakai alma mater P3. Tidak boleh ini. Belum ada rekom, belum ada pernyataan koalisi, kok sudah seperti ini. Ini dari P3, Rio dari PKB. Partai PKB itu partai yang bernuansa Islam, juga P3. Jadi harus ada etika-etika. Jangan langsung sembarangan berkampanye. Itu tidak boleh. Jadi ini saya laporkan. Ini kampanye liar ini. Belum ada apa-apa, sudah berkampanye. Ini yang pertama. Nih, juga foto bersama. Ini di DPW P3. Ini ketua DPC P3, juga pengurus PKB. Kalau memang ada koalisi atau pertemuan, ini harus diundang semua, bukan hanya 2 calon. Calon itu banyak, termasuk saya, Pak Rektor, Supriyadi, Supriyono, dan lain sebagainya. Ini harus sama-sama diundang. Ini namanya adil. Saya tidak berambisi jadi bupati, tapi caranya harus benar. Niat saya hanya satu, bagaimana rakyat Situbondo itu tidak dibohongi. Punya calon bupati yang benar-benar lurus, tidak minggok-minggok. Buktinya pertama sudah kayak gini caranya. Ini namanya pembohongan publik sudah kayak gini. Belum ada apa-apa, sudah foto bersama. Yang lain nggak diajak. Terakhir, ini pasangan Rio Ulfi kompak saksikan lomba kicau. Langsung bersama lagi. Ini tidak boleh ini. Apakah ini sudah ada perintah dari masing-masing partai atau kehendaknya sendiri, saya nggak tahu. Yang penting ini sudah dugaan pelanggaran. Jadi saya minta kepada sampean agar bertindak tegas. Nih, saya laporkan. Link Arema ini dulu ya Kak ya. Terima kasih ya. Ininya dari Bapak sudah kami terima dulu untuk ininya Pak ya, untuk berkas yang mau diajukan. Nanti tindak lanjutnya dari kami masih menunggu arahan dari pimpinan Pak ya. Ya, sampaikan aja karena itu sudah dugaannya itu sudah sangat kuat, kampanye liar itu. Belum apa-apa sudah kampanye itu. Kalau perlu didis itu semuanya, didis. Ingat ya, pesannya untuk Bawaslu Situbondo. Bawaslu harus bertindak tegas karena ini sudah pelanggaran, jangan tebang pilih. Ya. Jadi harus adil. Ini bukan milik PKB, bukan milik P3 atau PDI atau partai manapun. Harus netral. Siapapun yang salah harus ditindak dengan tegas. Kalau perlu didis. Salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya datang ke DPC P3 niat silaturahmi, tidak mau P3 itu dinodai dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena saya bagaimanapun sebagai kader P3, sebagai panglima P3, tidak mau dinodai saya. Saya datangi tadi itu P3. Karena ada pelanggaran, langsung saya datang ke sini, ke Bawaslu. Jadi tindak dengan tegas. Karena ada kampanye liar, Ulfi sama Rio. Jangan macam-macam. Sudah. Sejauh ini berarti dugaannya Bawaslu melakukan pembiaran gitu. Iya, dibiarkan dengan Bawaslu. Saya minta kepada ketua, jangan diam, jangan hanya dulu di kursi. Ketua Bawaslu ini harus turun ke lapangan. Kalau perlu ditangkap itu. Tidak boleh, ini bukan waktunya ini. Sudah, saya begini bukan berambisi untuk mendapatkan rekom. Tidak mendapat pun saya alhamdulillah. Lebih baik saya tidak dapat rekom daripada jalannya bengkok-bengkok kayak gini.
Sudah, Assalamualaikum. Si Macan Putih mengamuk datangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan dan Bawaslu Situbondo. Diberitakan sebelumnya yang mana menjelang pilkada di Kabupaten Situbondo sebentar lagi. Namun hal ini menyisakan pertanyaan bagi si Macan Putih tokoh masyarakat hingga mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan dan Bawaslu Situbondo karena ada kampanye liar salah satu pasangan Bacabut dan Bacawabub Situbondo. Kamis, 22 Agustus 2024. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Saya mau silaturahmi ke kantor P3. Saya sebagai calon bupati merasa dibohongi. Ini namanya kampanye liar. Tidak ada rekom dari P3. Kok sudah berkampanye? Ini namanya pelanggaran. Jadi jangan diam. P3 ini partai Islam, PKB partai Islam, tapi caranya harus beretika. Jangan seenaknya berduaan, waktu jalan santai, berduaan, padahal tidak ada rekom, tidak ada pernyataan koalisi dari DPP P3. Jadi saya minta kepada DPP P3, juga aparat penegak hukum, karena dugaan korupsi oknum Ketua DPC P3 dan bendahara ini sudah dalam proses KPK. Jadi saya tidak mau P3 itu ditunggangi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya cinta P3. Saya cinta P3. Saya kader P3. Saya asli dari dulu. Zamannya Ki Fawaid, saya kader P3. Jiwa raga saya korbankan demi P3. Tapi P3 jangan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik itu ketua Zainia, Zainia itu juga Ripen sebagai sekjen, jangan dipermainkan P3. Juga bendahara P3, Ulfi, jangan seenaknya kemana-mana sama Rio. Belum ada rekom, belum ada apa. Jalan-jalan kemana-mana. Ini memalukan ini. Ini memalukan. PKB itu partai Islam. PKB itu bagus. P3 bagus. Tapi jangan dinodai dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tahu? Jadi saya terima kasih sudah. Saya mau masuk ke dalam ini. Ada orangnya ini. Sekali lagi saya ingin membesarkan P3. Situbondo. Semua seluruh Indonesia. Saya besarkan P3. Saya pecinta P3. Sampai saya dulu masuk penjara gara-gara membela P3, saudara. Hah? Gimana? Saya dulu membesarkan P3 bersama Ki Fawaid. Bahkan Ki Fawaid itu pernah dilengsarkan oleh oknum-oknum PKB yang tidak bertanggung jawab dulu. Bersama saya memperjuangkan P3. Sehingga P3 Situbondo ini besar. Jangan seenaknya DPP. Kayak Korwil, Pak Musapa, jangan seenaknya. Pengen ketemu, saya ke sana. Ternyata Pak Musapa menghindar. Ada apa ini pengecut ini? Pak Musapa, Korwil, Jawa Timur. Jadi pesan-pesannya untuk DPC P3 Situbondo? P3 harus bersih. Harus ikut aturan yang ada. Karena P3 partai Islam yang melambangkan Ka'bah. Akan saya bela P3. Sampai darah penghabisan. Langkah apa yang Apa? Apa laporan? Saya akan laporan kepada Bawaslu. Karena ini ada pelanggaran kampanye liar. Belum ada rekom, belum ada koalisi dari DPP P3. Kenapa kau sudah berkampanye? Foto bersama di DPW dibiarkan. Jalan santai itu melanggar aturan. Karena tidak ada rekom dan tidak ada pernyataan koalisi. Itu kampanye liar, saya laporkan sebentar lagi. Sudah, rekom.